Assalamualaikum, di sini saya Adelia. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan materi penerapan kecerdasan AI di bidang transportasi mewakili grup 2 yang terdiri dari Amalia Moore, Ilham Oktafaudi, Muhammad Ragil Arsandi, dan Rachmat Aditya. Pengenalannya, di era digital saat ini, kecerdasan buatan atau AI telah masuk ke dalam aspek kehidupan sehari-hari umat manusia, khususnya dalam bidang transportasi. Salah satu hasil perkembangan teknologi AI dalam bidang transportasi yang mulai menyebar ke seluruh dunia yaitu mobil self-driving, mobil yang mempunyai kecerdasan untuk mengemudi sendiri tanpa bantuan manusia. Background atau problem statement-nya. Ya, pada awalnya itu kemacetan lalu lintas, yaitu tantangannya yang pertama pertumbuhan kendaraan yang cepat dan ketidakseimbangan infrastruktur menyebabkan kemacetan terutama di perkotaan. Yang kedua, sistem lampu lalu lintas konvensional tidak mampu beradaptasi dengan fluktuasi arus kendaraan secara real time. Lalu solusi AI-nya, yang pertama prediksi lalu lintas. AI menganalisis data historis dan real time, misal GPS dan sensor jalan, untuk memprediksi kepadatan lalu lintas. Contoh, sistem urban brain di Hangzhou mengurangi kemacetan hingga 25%. Yang kedua, pengaturan lampu cerdas. AI mengoptimalkan durasi lampu lalu lintas berdasarkan kepadatan kendaraan. Contoh, Huawei Traffic Go di Beijing mengurangi delay. Kecelakaan dan keselamatan, tantangannya yaitu human error menjadi penyebab 90% kecelakaan lalu lintas berdasarkan data WHO. Lalu yang kedua, deteksi bahaya seperti blind spot atau pejalan kaki yang melintas tiba-tiba masih terbatas. Untuk solusi AI yang dapat diberikan yaitu kendaraan otonom, mobil self-driving menggunakan sensor, lidar, kamera, dan algoritma deep learning untuk mendeteksi objek, memprediksi tabrakan, dan mengambil keputusan darurat. Contoh, Baidu Apollo Go telah menempuh 3,3 juta kilometer tanpa kecelakaan berat. Lalu Advanced Driver Assistance System atau ADAS, fitur seperti lane departure warning and automatic emergency braking berbasis AI. Infrastruktur yang tidak memadai. Tantangannya, pertama, jaringan pengisian daya NEV atau untuk mobil dengan sumber daya listrik belum merata dengan 2,7 juta stasiun pengisian di Cina pada tahun 2023 masih kurang untuk kebutuhan. Lalu jalan dan sistem transportasi publik belum terintegrasi dengan teknologi digital. Untuk solusinya, manajemen pengisian daya AI mengoptimalkan lokasi stasiun pengisian berdasarkan data penggunaan kendaraan listrik. Contoh, NIO Battery Swapping Station mengurangi waktu isi daya dari 1 jam jadi 3 menit. Lalu Smart Roads jalan dilengkapi sensor IoT dan AI untuk memantau kondisi lalu lintas dan kerusakan infrastruktur. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ragil Arsandi. Untuk tantangan keamanan data dan privasi, tantangannya kendaraan otonom mengumpulkan data sensitif lokasi perilaku pengendara yang rentan diretas. Contohnya, serangan cyber pada produsen mobil di China pada tahun 2022 dan regulasi perlindungan data berbeda-beda di setiap negara. Solusi AI-nya ada enkripsi dan blockchain. AI mengamankan pertukaran data antar kendaraan dan infrastruktur. Contoh platform berbagi data NIV berbasis blockchain. Federating learning melatih model AI tanpa membagikan data mentah, data privasi pengguna. Kekurangan tenaga ahli, tantangannya industri membutuhkan ahli AI dan NIV, tetapi kurikulum pendidikan belum disesuaikan. Pelatihan berbasis AI ini solusinya. Pelatihan berbasis AI platform dengan semua pengendara otonom dan analisis data untuk pelatihan privasi. Kolaborasi industri yaitu program khusus yang dilakukan
and University dalam riset di IS. Parkir yang tidak terkelola ini sebuah tantangan. Kesulitan menemukan tempat parkir menyebabkan pemborosan waktu dan emisi. Dan solusinya sistem parkir cerdas, yaitu AI mengarahkan pengemudi ke spot parking kosong melalui sensor atau kamera yang didapat di situ, serta memungkinkan untuk pembayaran secara otomatis. Baik, kemudian pemeliharaan kendaraan yang tidak efisien. Untuk bagian yang pertama adalah tantangan. Tantangan terdiri dari kerusakan kendaraan sering tidak terdeteksi dini, menyebabkan biaya perbaikan tinggi dan downtime. Kemudian untuk solusi AI, pemeliharaan prediktif, AI memantau kondisi kendaraan seperti mesin, rem, dan lain-lain melalui sensor dan memprediksi kerusakan sebelum terjadi, sehingga perawatan bisa dijadwalkan secara proaktif. Kemudian bagian untuk emisi dan dampak lingkungan. Untuk tantangannya, transportasi menyumbang polusi udara akibat konsumsi bahan bakar tidak efisien. Kemudian untuk solusi AI, optimasi bahan bakar, AI menganalisis gaya mengemudi dan kondisi jalan untuk memberikan rekomendasi penghematan bahan bakar. Kemudian manajemen armada. AI mengatur rute dan jadwal kendaraan logistik untuk meminimalkan jarak tempuh dan emisi. Kemudian metrik keberhasilan implementasi AI. Satu, terdiri dari pengurangan kemacetan. Untuk data sendiri, terdiri dari 30% penurunan kemacetan di Beijing dan Shanghai setelah implementasi AI. Kementerian Transportasi Cina pada tahun 2023. Kemudian ada di Alibaba, City Brain, mengoptimalkan 128.000 lampu lalu lintas, mengurangi waktu perjalanan rata-rata 15-25%. Kemudian ada contoh yang seperti sistem AI di Hangzhou mengurangi waktu kemacetan dari 5 jam per hari menjadi 1,5 jam per hari. Kemudian dilanjutkan. Oleh Rahmat Aditya. Baik, saya lanjutkan statistik. Kecelakaan lalu lintas turun 25% berkat AI surveillance. Baidu Apollo mengurangi human error hingga 90% pada kendaraan otonom. Teknologi computer vision deteksi pelanggaran lalu lintas dengan akurasi 99,7%. Prediktif analitik prediksi titik rawan kecelakaan 10 menit sebelumnya. Efisiensi energi. Hasil, mobil listrik tambah AI routing menghemat konsumsi energi 20%. NIO dan Xpeng baterai AI powered meningkatkan jarak tempuh 12%. Studi kasus spesifik Beijing Smart Traffic System. Hasil 40% penurunan waktu tunggu di persimpangan. Emisi CO2 turun 12% dalam setahun. Teknologi AI mengontrol 10.000 lebih traffic light secara real time. Mobil otonom BYD uji coba di Shenzhen. Akurasi navigasi 99,5% dalam kondisi lalu lintas padat. 0 kecelakaan dalam uji coba 100.000 km. Didi Chuxing Ride Hailing AI. Manfaat waktu tunggu penumpang turun dari 10 menit menjadi 3 menit saja. 35% peningkatan kepuasan pengguna survei 2023. Kemajuan signifikan dari AI saat ini. China telah menjadi salah satu pemimpin dunia dalam AI transportasi. Sistem seperti Alibaba City Brain dan Baidu Apollo sudah terbukti mengurangi kemacetan 20 hingga 30% dan menurunkan angka kecelakaan akibat human error hingga 25%. AI berhasil diintegrasikan dengan kendaraan listrik, ride hailing, DiDi, dan manajemen lampu lalu lintas pintar, terutama di kota besar seperti Beijing, Shanghai, Hangzhou, dan Shenzhen. Dampak positifnya adalah waktu tempuh perjalanan lebih singkat, meningkatkan produktivitas ekonomi, emisi kendaraan turun, mendukung target net zero emission Cina 2060.
layanan transportasi lebih nyaman, meningkatkan kepuasan publik. Selanjutnya akan dilanjutkan Dari oleh saya, Amalia Mure, dengan NIM 28026608574. Kesimpulan dan saran lainnya untuk keterbatasan yang masih ada. Infrastruktur AI masih terkonsentrasi di kota besar, kesenjangan teknologi dengan daerah tier 2-3 atau pedesaan. Lalu AI kesulitan menangani lalu lintas yang chaos seperti jalan sempit, parkir liar, kendaraan yang tidak taat aturan. Keamanan data pribadi pengguna kendaraan masih rentan, belum semua operator menerapkan enkripsi end-to-end. Regulasi AI transportasi, terutama terkait tanggung jawab hukum kendaraan otonom, belum seragam secara nasional. Lalu ada beberapa ide untuk pengembangan di masa depan. Yang pertama, regulasi dan standarisasi data. Perlu regulasi nasional maupun internasional yang konsisten mengenai privasi data, keamanan siber, serta standar interoperabilitas data antara kendaraan, infrastruktur, dan pusat kontrol lalu lintas. Lalu pengembangan teknologi prediktif dan proaktif. AI ke depan harus tidak hanya mendeteksi kondisi saat ini, tapi juga memperkirakan kejadian mendatang seperti pola kecelakaan musiman, prediksi kemacetan hari libur nasional, dan pemeliharaan jalan berbasis kondisi real time. Lalu pendekatan human-centered AI. AI ke depan harus menekankan keselamatan, kenyamanan, dan pengalaman pengguna, seperti sistem parkir cerdas yang mempermudah penyandang disabilitas atau algoritma rute yang mempertimbangkan aksesibilitas lansia. Meningkatkan kualitas infrastruktur sensor dan jaringan di daerah kabut atau curah hujan tinggi, baiknya gunakan sensor tambahan seperti radar atau lidar yang lebih tahan gangguan cuaca, dan mengembangkan AI dengan simulasi lalu lintas kompleks, dengan cara melibatkan peneliti dan perusahaan AI untuk membuat algoritma yang dilatih di kondisi real-world chaotic traffic, seperti jalan sempit, pasar tradisional, dan perilaku pengguna jalan yang tidak teratur. Ini adalah sumber-sumber referensi dari presentasi kami. Berikut sekian untuk presentasi kami, akan dilanjutkan untuk sesi tanya jawab. baik, pertanyaan untuk diskusi dari dosen yang diberikan ada 3 pertanyaan. Nama saya Rahmat Aditya akan menjawab nomor 1. Soalnya adalah apa tantangan terbesar dalam penerapan AI di bidang yang Anda pilih? Dan bagaimana kelompok Anda melihat solusi untuk mengatasi tantangan tersebut? Baik, tantangan penerapan AI di transportasi. 1. Kualitas dan akses data. Tantangan data tidak lengkap, terfragmentasi, dan rawan pelanggaran privasi. Solusinya adalah kolaborasi antara lembaga federated learning untuk jaga privasi. Keamanan dan privasi sistem. Tantangan risiko peretasan dan penyalahgunaan data pengguna. Solusi enkripsi data dan blockchain. Dan juga audit rutin dan AI explainability. Yang ketiga, etika dan regulasi. Tantangan tidak ada standar nasional, tanggung jawab hukum tidak jelas. Solusi dorong regulasi adaptif dan partisipasi publik. Selanjutnya nomor 2 akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, saya melanjutkan dari Mas Rahmat Aditya. Saya ingin menjawab pertanyaan nomor 2. Nama saya Adelia, NIM saya 28026200182. Pertanyaannya, bagaimana penerapan AI di bidang yang Anda pilih dapat mempengaruhi masa depan baik secara positif maupun negatif? Jawabannya berdasarkan tim yang kelompok kami bawakan, yaitu transportasi dan berfokus pada self-driving car. Dampak positif yang bisa terjadi yaitu menurunnya kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh human error, seperti mabuk, mengantuk, dan tidak fokus. Juga dapat mempercepat waktu perjalanan karena AI akan menghubungkan dengan Maps untuk mencari jalur tercepat. Sedangkan dampak negatifnya yaitu akan bertambahnya pengangguran karena sopir taksi, bus, dan truk kemungkinan tidak dibutuhkan. Lalu jika terjadi kecelakaan, belum ada hukum yang mengatur siapa yang bertanggung jawab jika mengakibatkan korban jiwa. Sekian, dilanjutkan pertanyaan nomor 3. Baik, terima kasih Kak Adelia. Jadi, nama saya Muhammad Ragil Arsandi, NIM saya 2802587 185. Baik, untuk pertanyaan nomor 3,
yaitu jika Anda diberikan kesempatan untuk mengembangkan teknologi AI lebih lanjut di bidang ini, inovasi apa yang akan Anda usulkan? Jelaskan alasan dan manfaat dari inovasi tersebut. Baik, untuk jawaban saya menjawab untuk pengembangan mobil terbang untuk mempermudah atau mengurangi sedikit kemacetan yang ada di jalanan karena dengan banyaknya pengguna transportasi pribadi di jalan raya yang meningkatkan problem berkendara, contohnya macet. Oke, sekian presentasi dari grup 2 dengan judul penerapan kecerdasan AI di bidang transportasi. Terima kasih atas waktunya semuanya.